Halo teman-teman, kami adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perubahan sosial dan dinamika ekonomi. Metode presentasi yang kami gunakan adalah metode pecah ucap. Masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, konsep dasar perubahan sosial dan dinamika ekonomi. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya, manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang kecil atau besar. Yang kedua, proses terjadinya perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Proses terjadinya perubahan sosial dibagi menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi 2, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Poin yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Poin yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada 2 individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intens dalam jangka waktu yang lama. Dan poin yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah mengalami proses perubahan sosial, maka terciptalah perubahan sosial yang baru yang bermacam-macam sesuai kondisi yang terjadi. Ada beberapa bentuk perubahan sosial yang perlu kita ketahui. Yang pertama, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan, revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Yang kedua, direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Kemudian perubahan kecil dan besar. Perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti, contohnya fashion dan lifestyle. Sedangkan perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Berikutnya, faktor pendorong perubahan sosial. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang perlu kita ketahui bersama. Faktor yang pertama, adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. Faktor yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat terstruktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Faktor yang ketiga, munculnya konflik. Konflik pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Faktor yang keempat, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespon sesuatu hal yang baru. Faktor yang kelima, motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka dan open mind pada hal-hal baru karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Dan faktor yang terakhir, sistem pendidikan maju. Berbicara tentang perubahan sosial, maka tidak bisa dijauhkan dari faktor pendidikan yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial. Tolak ukurnya pendidikan terus mengalami perkembangan, maka pendidikan pula lah yang membuat seseorang menjadi belajar menghadapi perubahan. Yang berikutnya ada dinamika ekonomi. Dinamika ekonomi berfokus pada bagaimana ekonomi berubah dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan tahun ke tahun. Ini termasuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Dinamika ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama ada pertumbuhan global, di mana kondisi ekonomi negara-negara lain dapat berdampak pada ekonomi domestik melalui perdagangan, investasi, dan aliran informasi. Yang kedua ada teknologi, di mana inovasi teknologi dapat mengubah cara produksi dan distribusi barang dan jasa yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal, seperti belanja pemerintah dan pajak. Yang kedua ada kebijakan moneter, seperti suku bunga dan pasokan uang. Kedua kebijakan ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran dan pertumbuhan ekonomi. Dan faktor yang terakhir ada dinamika penduduk, di mana pertumbuhan dan perubahan dalam struktur penduduk seperti umur, pendidikan, dan lain sebagainya dapat mempengaruhi permintaan, penawaran tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, pentingnya dinamika ekonomi. Memahami dinamika ekonomi dapat membantu pemerintah dan pelaku bisnis untuk yang pertama, merancang kebijakan, memprediksi tren ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Yang kedua ada mengurangi risiko. Dengan memahami potensi risiko dan tantangan ekonomi seperti resesi atau krisis, memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengambil langkah-langkah mitigasi. Yang terakhir, mencari peluang. Dengan memahami dinamika ekonomi, membantu pelaku bisnis untuk mengidentifikasi peluang investasi dan pertumbuhan baru. Yang berikutnya, contoh dinamika ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang bervariasi dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh faktor global, kebijakan pemerintah, dan kondisi domestik. Yang kedua ada inflasi. Fluktuasi harga barang dan jasa atau inflasi memengaruhi daya beli masyarakat dan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah sosial dan ekonomi, dan dinamika ekonomi dapat membantu pemerintah untuk merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran. Baik, materi berikut tentang dampak perubahan sosial terhadap dinamika ekonomi. Perubahan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak perubahan sosial terhadap dinamika ekonomi. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, peluang baru dalam industri kreatif dan digital. Yang ketiga, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, terbukanya lapangan kerja baru. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu kenaikan harga dan inflasi. Yang kedua, pengangguran dan kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Yang keempat, ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang kelima, lunturnya nilai-nilai sosial dan budaya. Yang berikut ada contoh konkret. Yang pertama itu perubahan pola konsumsi. Masyarakat modern lebih cenderung membeli produk-produk impor atau produk yang diproduksi secara massal, yang dapat berdampak pada industri lokal dan ekonomi tradisional. Yang kedua itu ada perkembangan e-commerce. E-commerce dapat menciptakan peluang kerja baru bagi pemilik usaha kecil, menengah, tetapi juga dapat mengurangi penjualan di pasar tradisional. Baik, berikut beberapa contoh dampak dinamika ekonomi terhadap perubahan sosial. Yang pertama di sini ada perubahan pola konsumsi, seperti peningkatan pendapatan, perubahan teknologi, dan perubahan gaya hidup. Yang kedua itu perubahan nilai dan norma sosial, seperti perubahan nilai-nilai ekonomi yang dapat memicu perubahan dalam nilai sosial, seperti nilai materialisme atau persaingan yang semakin ketat. Ada juga perubahan norma sosial. Perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup dapat memicu perubahan dalam norma sosial, seperti toleransi terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap tidak biasa. Ada juga perubahan dalam hubungan sosial, di mana peningkatan kesenjangan sosial atau munculnya kelompok sosial baru. Yang ketiga di sini perubahan struktur masyarakat, seperti urbanisasi, perubahan dalam sistem pekerjaan, dan perubahan dalam stratifikasi sosial. Dampak lainnya di sini yaitu perubahan dalam sistem pendidikan. Dinamika ekonomi dapat memicu perubahan dalam sistem pendidikan, seperti penekanan pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri atau perubahan dalam kurikulum. Dinamika ekonomi memiliki pengaruh yang kompleks dan luas terhadap perubahan sosial. Perubahan dalam pola konsumsi, nilai-nilai sosial, struktur masyarakat, dan berbagai aspek lainnya dapat terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan ekonomi. Pemahaman tentang dampak ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Dari materi yang sudah dipaparkan, kelompok kami mengambil kesimpulan perubahan sosial dan dinamika ekonomi adalah proses yang saling berkesinambungan dan kompleks. Perubahan sosial seperti akulturasi, asimilasi, dan modernisasi seringkali memengaruhi dinamika ekonomi dengan menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor seperti industri kreatif dan digital. Sebaliknya, dinamika ekonomi seperti pertumbuhan dan fluktuasi pasar dapat memengaruhi struktur sosial, gaya hidup, dan nilai-nilai masyarakat.
Keseimbangan antara dampak positif dan negatif dari perubahan ini memerlukan strategi dan kebijakan yang holistik. Pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus memitigasi risiko seperti pengangguran, kesenjangan sosial, dan lunturnya nilai budaya tradisional. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan sosial dan dinamika ekonomi dapat diarahkan untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada komentar, kritik, dan saran, waktu dan kesempatan kami berikan sebesar-besarnya kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.